Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Rahman Wahyudi, ingin mempraktekkan membaca cerpen dari Hikayat. Kisah ini tentang seorang raja bernama Indra Bungsu dari negeri Kobai Sarilai. Raja memerintah kerajaan untuk waktu yang lama dan dia bahkan tidak memiliki anak. Maka suatu hari dia meminta orang untuk membaca doa dan memberi sedekah pada orang miskin dan membutuhkan. Beberapa waktu kemudian, Tuan Putri Siti Kendi mengandung dengan dua orang putra. Anak pertama lahir dengan anak panah dan anak yang kedua lahir dengan pedang. Raja sangat senang dengan menamai anak pertamanya Syahperi dan anak kedua Indra Bangsawan. Beberapa tahun berlalu, kedua putra raja itu berusia 7 tahun dan diminta mengaji kepada Mualim Sufyan. Setelah mempelajari Al-Quran, mereka kembali disuruh membaca kitab usul fikih, saraf, dan tafsir. Setelah beberapa saat, mereka juga mempelajari senjata perang, kebijaksanaan, dan trik. Raja bingung karena tidak tahu siapa raja selanjutnya karena kedua anaknya sama-sama ribut. Raja punya rencana. Dia memberitahu kedua putranya bahwa dia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang memberitahunya bahwa siapapun dapat mencari bulu rindu itu layak menjadi raja negeri itu. Setelah mendengar perkataan raja, Syahperi dan Indra Bangsawan pergi mencari pipa yang hilang. Mereka menjelajahi hutan gunung. Suatu hari ketika hujan deras dan terjadi badai, topan dan kabut, saat itu semuanya sangat gelap dan Anda tidak bisa melihat apa-apa. Karena badai, Prisyah dan yang mulia Indra berpisah. Ketika badai mereda, mereka pergi mencari satu sama lain. Terpisah dari saudaranya, Syahperi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun setelah berjalan jauh, ia sampai di sebuah tanam bertemu dengan Mahligai. Dia pergi ke Mahligai meladrum di gantung. Dia memukul gendang, tetapi ketika dia memukul gendang, terdengar suara di dalam gendang. Dia memecahkan gendang dan Putri Ratnasari keluar. Putri Ratnasari pun menyatakan negaranya mengalahkan Garuda. Saat Syahperi memasukkan barang ke dalam drum, dia menjadi elang dan Syahperi membunuh seekor elang. Syahperi dan Putri Ratnasari menjadi suami istri. Di sisi lain, Indra yang mulia tiba di gua dan mengatakan saat itu, "Wahai Dewa Indra, Anda berada di negeri jauh yang diperintah oleh Raja Kabir yang tunduk pada Buraksa." Raksasa itu menyanyikan kalimatnya sekali lagi, "Jahat, Raja Kabir, selamatkan putrinya Buraksa. Jika tidak, Buraksa akan menghancurkan bumi." Raksasa itu menambahkan bahwa siapapun yang membunuh Buraksa akan menikah dengan putra Raja Kabir yang tampan. Raksasa itu menganugerahi bangsawan Indra, yaitu sarung dengan kesaktian dan jampi-jampi dapat membawa ke tempat yang jauh. Dalam waktu singkat, seiring dengan keajaiban, semangat Aristotle mencapai tanah Mindonon. Ia menyamar sebagai pengawal Putri Kemalasari. Sang putri sangat senang melihatnya dengan mengamai hutan. Putri Kemalasari pun menginformasikan pada Meta, sepupu Putri Ratnasari, Garuda telah menghancurkan negara dan Syahperi membantunya. Dia menyebutkan lagi, Farasya memiliki saudara kembar bernama Indra. Aristotle yang membunuh Buraksa. Syah Putri bertanya kapan menjadi Indra yang mulia. Selang beberapa waktu, Putri Kemalasari jatuh sakit parah. Orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih di negaranya juga berkata, hanya susu harimau yang melahirkan anaknya yang bisa menyembuhkan penyakit. Yang mulia juga mengatakan dia yang menerima perbuatan harimau dan lahir dengan seorang lelaki menjadi suami sang putri. Ketika Hutan mendengar kata ini, Hutan segera pergi menyisir susu. Sihirnya terkelupas dan menjadikan sama seperti sebelumnya. Setelah itu, putra dari 9 raja datang untuk meminta susu kambing yang mereka anggap sebagai susu kambing susu harimau. Dengan hati gembira, mereka mempersembahkan susu pada raja. Tetapi dokter mengatakan bahwa susu tersebut bukan susu harimau, bukan susu kambing. Saat yang sama, Indra yang mulia, dia menerima aksi harimau dari monster. Sekian dari saya, Ahmad bin Arman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.